Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kekasih Allah, sahabat-sahabat mukmin yang masih merasa nikmat duduk di rumah Allah. Tadi kita menikmati surah Al-A'la halaman 591 dengan surah Al-Alaq. Al-Alaq itu Iqra ya. Al-Alaq kita semua tahu ayat pertama turun adalah permulaan surah Al-Alaq sampai ayat 5, 1 sampai 5. Surah Al-Alaq ataupun Iqra 19 ayat. Surah Al-A'la 19. Wah sama ya. 19 tambah 19. Quran ini jumlah ayatnya lebih 6.000 ya. Kita patut menanya diri kita, berapa sudah ayat Quran yang bertempat di hati? Itu tujuan Quran diturunkan. Dibaca betul, diyakini betul, kemudian Quran ini karena bertempat di hati. Kita perhatikan surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Diawali dengan sabbih. Perintah bertasbih. Sabbih, bertasbihlah. Maka kita dalam salat perlu bertasbih. Semasa ruku bertasbih, semasa sujud bertasbih. Subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Tasbih Rasulullah di penghujung usianya, kira-kira 2 bulan terakhir sebelum meninggal, sebelum wafat, tasbihnya bertukar. Karena bersiap-siap nak mati. Persiapan nak mati, tasbihnya bertukar, bacaan solatnya bertukar. Kenapa bertukar? Datang surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Setelah turunnya surah An-Nasr, dalam surah An-Nasr ini ada 3 perintah. Ada 3 perintah dalam surah An-Nasr. Mungkin kita baca sama-sama dulu ya, bagi yang hafal Iza ja'a nasrullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Surah An-Nasr 3 ayat pendek. Termasuk surah yang terakhir turun sebelum Rasulullah wafat. Ayat ada lagi yang turun, tapi surah yang secara komplit, secara lengkap, surah yang terakhir turun surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini macam pemberitahuan bahwa ajal baginda sudah dekat. Lalu dalam surahnya ada 3 perintah. Fasabbih, perintah bersabbih. Bihamdi rabbik, perintah bertahmid. Wastaghfirhu, perintah beristighfar. 3 in 1. 3 dalam 1. Jadi bacaan tasbih Rasulullah bertukar menjadi apa? Kemarin sudah disebut subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Waktu rukuk dan sujud sama bacaannya. Jadi awal surah Sabbih ini perintah bertasbih. Dari sinilah datangnya zikir subhana rabbil a'la wa bihamdih. Ada juga dalam surah Al-Waqiah fasabbih bismi rabbikal azim. Dari situlah datangnya zikir rukuk subhana rabbil azim wa bihamdih. Tapi dengan turunnya surah Al-A'la tadi, surah An-Nasr,
tasbih, rukuk dan sujud bertukar menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sampai meninggal. Bahkan Aisyah mengatakan tasbih ini dibaca Rasulullah sangat banyak katanya. Jadi paling kurang 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa lebihnya dengan tasbih biasa? Ada Allahumma ighfirli. Ada minta keampunan dosa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Kalau tasbih ini belum hafal, belum dapat, dijadikan bacaan harian wirid. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu mengemudi, waktu bekerja. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Dah lancar nanti baca ada waktu rukuk dan sujud. Ini amalan Rasulullah dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih. Bacalah kitab-kitab tafsir, semuanya disorot dalam buku tafsir. Tapi jangan buku fiqh kadang ada dibicarakan ini. Nah, baca buku hadis. Nah, contohnya ada buku hadis di sini, nanti Bu jumpa. Ada buku hadis di sini, dia akan jumpa cerita itu. Nah, bacaan rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Kalau belum hafal bisa dibaca bacaan biasa tambah dengan allahumma ighfirli di belakang. Enggak salah tuh ya. Subhanallahil azim wa bihamdi allahumma ighfirli. Subhanallahil a'la bihamdi allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli itu baca banyak-banyak. Mau baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali. Begitu cara sholat Rasulullah, begitu cara sholat sahabat. Khususnya waktu kita sholat sunat, khususnya semasa rukuk, semasa sujud maksudnya. Subhanallah bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku. Kadang kita sholat itu dari takbir sampai salam tidak ada koneksi, tidak ada jaringan. Sepatutnya dari takbir sampai salam jaringannya penuh, jaringannya full. Jadi waktu kita sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Kata ulama, kalau sudah terkoneksi, sambung lagi katanya. Kalau belum terkoneksi lagi, sambung lagi sampai koneksinya wujud, sampai ada koneksi. Begitu cara dikatakan ulama untuk sholat nih. Sepatutnya semasa baca Allahu Akbar kabir itu ada koneksi. Waktu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah ada koneksi patutnya itu. Karena kita bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan kita, kita ngomong dengan Allah, Allah ngomong dengan kita. Sholat ini komunikasi bilateral. Salat ini kita memuji Allah, Allah memuji zatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalamullah. Allah memuji zatnya, bahwa Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Kita juga memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Patutnya ada koneksi, patutnya kita gembira. Patutnya hati kita meminta, ya Allah, berilah kami ini limpah rahman rahim-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman rahim Allah, kalau tidak dibicarakan berjam-jam tidak habis. Rahman ini kita hidup dengan rahman rahim Allah. Ada iman dengan rahman, ada motivasi, ada keimanan, ada ilmu, ada tenaga, ada fasilitas dalaman dan luaran, ada fasilitas berbentuk rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Itu dengan rahman rahim Allah. Baiklah ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Tasbih ini kata ulama isinya ada 3. Subhanallah contohnya ya. Kata ulama isinya ada 3.
Dulu baru-baru belajar, guru-guru mengajar kita, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah apa artinya? Allah itu bersih daripada sifat yang tak baik. Allah itu suci, bersih daripada sifat yang sifat Allah semua baik. Walillahil asmaul husna. Nama-nama Allah 99 yang terpuji. Termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sampai akhir. Inilah nama-nama Allah. Inilah sifatnya juga. Maha suci Allah, dikasihnya Ramadan untuk kita menambah iman, untuk kita menikmati duduk di masjid. Kemarin khutbah Jumat ya, menikmati indahnya duduk di masjid, menikmati indahnya Al-Quran, menikmati indahnya tahajud. Dikasihnya Ramadan. Ramadan juga bulan doa, Ramadan juga bulan tobat. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah. Supaya kita semakin istiqamah sesudah Ramadan. Itulah dikasihnya Ramadan. Dikasihnya salat. Supaya kita setiap saat berkomunikasi dengan Allah. Maka wajib salat fardu 5 kali. Dan dipanggilnya kita ke rumahnya. Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Hebat Allah ini ya. Subhanallah. Dikasihnya Al-Quran, dikasihnya ilmu, dikasihnya Nabi, dikasihnya Rasul, dikasihnya ulama, dikasihnya pendakwah. Dikasihnya aparat keamanan. Kemarin aparat keamanan datang ke sini supaya kita tenang hidup ini, supaya kita tenang beribadat. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada sifat yang tak elok, yang tak baik bagi Allah. Kalau saya banyak sifat kelemahan saya. Kalau manusia banyak kelemahannya. Kalau Allah itu subhanallah. Subhanallah. Dijadikannya langit dan bumi, dijadikan bulan bintang matahari. Matahari kalau tidak ada kehidupan di atas bumi ini. Malam kalau tidak ada, siang melulu nanti orang tuh mati-mati kerja, habis usianya untuk kerja saja, tidak istirahat. Dikasihnya oksigen, dikasihnya hujan, dijadikan gunung. Ahlan wa sahlan, jazakallah khair. Imam Masjid Agung. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita belajar subhanallah saja ya, 1 jam tidak cukup. Maha suci Allah. Semua sifat Allah, semua nama Allah baik belaka. Kalau ada yang tak baik di dunia ini bukan silapnya Allah, silapnya manusia. Kenapa orang tua tak baik? Mungkin silap ayah dan ibunya. Mungkin silap lingkungannya, komunitasnya, tidak betul. Mungkin silap pendidikannya, mungkin silap media. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu suci bersih, tidak ada sifat Allah yang tak baik. Bila Allah itu suci dan bersih, berarti sifatnya baik semuanya. Berarti sifatnya baik belaka, semuanya baik. Kalau Allah itu bersih dan suci, tidak ada sifat yang tak baik bagi Allah. Dengarlah kalamullah. Penuhilah panggilan Allah. Karena orang yang tak memenuhi panggilan Allah itu nanti bermasalah besar nanti di sana. Ada masjid, ada azan, ada muadzin. Kenapa dia tidak datang? Panjang ceritanya. Mungkin pendidikan ayah dan ibunya dari kecil, ayahnya tidak ke masjid, kakeknya dulu tidak ke masjid. Lalu turunlah anak cucu yang tidak ke masjid. Berarti masalahnya panjang masalahnya berarti. Atau masalah gurunya. Atau masalah jiran tetangganya. Atau masalah media. Masalah di sekolah. Di sekolah kurang penekanan, atau di pondok sendiri. Di pondok sendiri tidak ada penekanan tentang mencintai masjid. Padahal ulama-ulama sepanjang sejarah
Sahabat-sahabat Nabi sepanjang sejarah lahirnya di masjid. Lahirnya di masjid. Bacalah sejarah ulama, semuanya hatinya di masjid. Kalau ada pendidik tidak ke masjid, pendakwah tidak ke masjid, tidak bicara tentang masjid, perlu belajar lagi itu. Perlu belajar lagi itu. Subhanallah, Allah bersih daripada sifat yang tak baik, suci. Sifatnya baik belaka itu nomor 2. Pertama bersih, yang kedua sifatnya baik belaka. Yang ketiga konten tasbih ya, isi tasbih. Yang ketiga patuhilah Allah. Kalau sifatnya semuanya baik, walillahil asmaul husna, Allah itu mempunyai 99 nama. Pelajarilah yang 99 ini, patuhilah. Jadi dalam tasbih itu ada makna kepatuhan. Dalam tasbih ada makna kepatuhan, ketundukan. Kita mesti akur, kita mesti tunduk. Itu maksud subhanallah. Itu maka semua makhluk bertasbih. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang tasbih, contohnya kita lihat surah banyak. Kita lihat satu saja, surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Apa katanya di sini? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua isi langit dan bumi ini bertasbih memuji Allah. Semuanya, itu burung yang berbunyi, yang berkicau, serangga, ayam dari awal pagi lagi membangunkan orang untuk tahajud. Maka Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku sayang, jangan sampai ayam jantan itu lebih pintar dari kau, katanya. Ayam jantan itu sudah membangunkan orang untuk beribadat, engkau masih tidur, katanya. Luqman kepada anaknya, kan ada surah Luqman dalam Quran, pernah memanggil anaknya, wahai anakku sayang, jangan sampai ayam jantan lebih hebat dari kau. Ayam jantan sudah membangunkan orang untuk tahajud, tapi engkau masih tidur. Ayam itu bekerja. Ayam itu bekerja. Semua makhluk bekerja. Hutan, pohon di hutan, semut, burung, binatang di darat dan di laut, semua bertasbih. Bahkan juga ada dalam hadis, semuanya mendoakan orang yang mengajar agama, mengajar yang baik. Semua makhluk ini mendoakan muallimin nasa khaira. Semuanya mendoakan orang yang mengajar mengajar kebaikan kepada manusia. Itu maka kita berniat, bila kita mendengarkan tazkirah di masjid, sepatutnya kita berniat ingin menjadi muallim untuk anak, muallim untuk istri, agar kita didoakan oleh malaikat, didoakan oleh semua makhluk. Subhanallah. Mau dibacakan teks hadisnya ya. Hadisnya selalu dibacakan oleh ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok di sini. Innallaha wa malaikatahu. Hadis dari Imam Tirmizi. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlah fi juriha wa talhud. Allah melimpahkan rahmatnya. Wa malaikatuh, malaikat berdoa. Wa ahlus samawat, semua penghuni langit. Wal ard, semua penduduk bumi, bukan saja manusia. Hatta namlah, semut pun juga. Wa hatal hud, ikan di laut. La yusalluna ala muallimin nas al khair, mendoakan orang yang mengajar orang lain. Semua mendoakan. Itulah kehebatannya Allah. Jadi jadilah suami yang membimbing istrinya, ayah yang membimbing anaknya, teman yang membimbing sahabatnya, saling membimbing. Jadi orang beriman itu bukan untuk dirinya saja.
Nak masuk surga saya sajalah, orang lain tidak perlu, tidak akan masuk nanti. Karena mindsetnya dah salah. Subhanallah. Bukan untuk itu Allah menjadikan kita. Kita menjadikan Allah untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk membawa manusia mengenal Allah, membawa manusia bertasbih kepada Allah. Itu maka kita wajib bertasbih. Tasbih ini wajib. Karena perintah bertasbih sangat banyak. Fasabbih dalam surah An-Nasr tadi, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Bihamdik, bertahmidlah. Tahmid artinya memuji. Kita wajib bertasbih, wajib memuji, kemudian wajib beristighfar, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, memuji Allah yang maha a'la, yang maha agung, yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi, ketinggiannya tidak bisa dibicarakan. Ketinggian Allah, Allah menjadikan alam ini, Allah mengatur alam ini. Alam ini dalam Quran disebut daun kayu yang gugur pun itu Allah mengaturnya katanya. Daun kayu yang gugur pun, nah, ada ayat dalam surah Al-An'am. Daun kayu yang gugur pun, tiba masanya sudah kuning kan gugur, itu Allah, semuanya Allah mengaturkannya. Jangankan lagi kita, nafas kita, hidup kita, tenaga kita, iman kita, hidup mati kita. Kapan kita mau mati nanti itu sudah diaturkan Allah. Kita tidak tahu. Semua sudah diatur. Macam mana kematian kita? Adakah kematian kita saat pulang dari masjid? Adakah kematian kita saat pergi ke masjid? Adakah kematian kita di malam hari waktu kita berniat, ya Allah besok nak sembahyang ke masjid mukhlisin, lalu dia meninggal di malam harinya? Itu dikatakan husnul khatimah. Adakah dia kematiannya hari itu dia baca 1 juz Al-Quran dan dia berniat nak baca Quran setiap hari? Ataukah dia meninggal dunia dia tak ada Quran dalam kehidupannya, tidak baca Quran pun tidak apa, enak saja perasaannya, tidak masalah. Itu insan bermasalah ya. Insan yang tidak bermasalah perasaannya, kalau dia tidak pegang Quran tidak masalah, itu masalah besar. Itu masalah. Insan yang tidak masalah kalau dia tidak ke masjid, oke aja, enak saja tidurnya, enak saja makannya, itu masalah. Enak saja mencari rezeki di bumi Allah, menempuh bumi Allah, menikmati fasilitas matahari yang dijadikan Allah, oksigen yang dijadikan Allah, air yang diberikan Allah, enak saja dia memakainya. Tidak perlu kenal Allah, tidak perlu sholat. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Jadi tasbih ini hebat ya. Kita perlu bertasbih. Macam mana istri kita, macam mana anak kita, macam mana ahli keluarga kita. Adakah mereka faham tasbih? Nah, itu kita diperintahkan dalam awal surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Isma rabbik. Rabbik. Rabb lagi luas keterangannya. Rabb itu bukan Tuhan ya. Tuhan itu satu dari mana-mana Rabb. Makna Rabb lebih 10. Termasuk murabbi, penterbiyah, muslih, mun'im, qayyim, khaliq, malik, qayyum, mutammim, mutmim, jabir, ilah. Makna Rabb. Sabbihisma rabbika al-a'la. Bertasbihlah memuji Rabb, Rabbmu, rabbika. Rabb itu milikmu, milik setiap orang. Yang pada dasarnya yang dituju adalah Rasulullah. Tapi rabbika itu bukan untuk Rasulullah saja, untuk semua manusia, bahkan semua makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sabih saja tak selesai. Apalagi kalau kita tak bicara, kita datang ke masjid, diam saja. Datang ke masjid, diam saja. Jadi apa yang dapat nanti? Maka kita sabar untuk duduk sejenak bersama kalamullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Katanya dalam hadis qudsi, kalau kamu datang sejengkal, katanya Allah datang sehesta.
Kalau kamu datang sehesta mendekati Allah, Allah datang sedepa. Hadis kudusi. Kalau kamu datang berjalan, Allah datang berlari mengejarmu. Nah, kita kena paham tuh insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adna warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir di sembahyang subuh pagi ini ya Allah, di Masjid Mukhlisin, rumahmu yang kami cintai ya Allah. Dekatkan hati hamba-hambamu yang masih jauh hatinya dari rumahmu ya Allah. Bawa mereka ke rumahmu ya Allah. Bawa mereka ke rumahmu ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Tunjuki mereka jalan yang baik ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada hidup lalai dan lengah dan lalai ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Jadikan kami mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia hingga ke anak cucu juga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.